Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai uji T dan uji ANOVA. Yang pertama yang akan saya bahas adalah uji T. Uji T berfungsi untuk menguji rata-rata suatu sampel. Kemudian, untuk membandingkan rata-rata dua sampel, serta ada tidaknya perbedaan pada kedua rata-rata tersebut. Adapun spesifikasi untuk uji T ini adalah digunakan untuk data yang berskala ukur interval atau rasio. Uji T juga mengharuskan data berdistribusi normal. Uji T digunakan pada sampel yang berukuran kecil, yaitu kurang dari 30. Jika sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Adapun contoh kasus adalah sebagai berikut. Adapun berikut ini merupakan contoh kasusnya. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pada nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Guru tersebut kemudian mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Dan berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A dan B. Berdasarkan data tersebut, apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian yang berbeda? Untuk solusinya, pertama kita tetapkan hipotesis statistik uji homogenitas, yang terdiri dari H0, yaitu data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lalu ada H1, yaitu data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Selanjutnya ada hipotesis statistik uji T, yang terdiri dari H0, yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Adapun H1-nya yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Dengan alfanya kita tetapkan sebesar 5%. Selanjutnya kita akan lakukan uji T dengan menggunakan SPSS berdasarkan data pada kasus tersebut. Dan berikut ini merupakan langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan lakukan uji T dengan menggunakan SPSS berdasarkan data pada kasus tersebut. Pertama, kita input datanya ke Excel seperti ini. Dari kiri ke kanan adalah kolom nilai kelas A, B, dan C. Kolom kosong di sampingnya akan digunakan untuk mengisi keterangan kelas. Di sini kita tulis angka 1 untuk melambangkan kelas A, angka 2 untuk melambangkan kelas B, dan angka 3 untuk melambangkan kelas C. Kemudian kita gabungkan data ini agar menjadi dua kolom. Dengan kolom pertama adalah nilai, dan kolom kedua adalah kelas. Selanjutnya kita akan input data ini ke SPSS. Kita masuk ke SPSS Data View. Kemudian di kolom pertama ini kita input data gabungan nilai kelas A dan kelas B. Maka selanjutnya adalah menginput keterangan kelas. Karena setiap kelas terdiri dari 15 observasi, maka 15 baris pertama adalah untuk kelas A yang akan kita simbolkan sebagai 1. Dan sisanya adalah untuk kelas B
yang akan kita simbolkan sebagai 2. Data selesai di-input, kita masuk ke variabel view. Di sini kita tulis nilai dan kelas. Untuk menghilangkan angka koma di belakang, untuk menghilangkan angka 0 di belakang koma, kita turunkan nilai desimalnya hingga menjadi 0. Selanjutnya kita beri keterangan pada data nilai. Kita tulis nilai ujian matematika. Untuk data kelas, values-nya kita isi dengan 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Kita klik OK. Datanya kita pilih scale untuk nilai dan nominal untuk kelas. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Kita klik Analyze, pilih Compare Means, dan pilih Independent Sample T-Test. Kita masukkan nilai ujian matematika ini ke tes variabel dan kelas ke grouping variabel. Kita definisikan, klik Define Group, lalu isi grup 1 untuk 1 atau kelas A, dan grup 2 untuk 2 atau kelas B. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil output SPSS untuk uji T. Berdasarkan hasil SPSS tadi, kita peroleh 2 tabel. Yang pertama adalah grup statistik. Kita perhatikan untuk kelas A rata-ratanya 84,73 dan kelas B rata-ratanya 54,2. Dari sini kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan kelas B. Untuk memastikannya, kita bisa lihat di Independent Sample Test. Kita perhatikan nilai reference test. Ini adalah nilai untuk uji homogenitas. Di sini kita ketahui nilai signifikansinya yaitu 0,748. Ini artinya p-value lebih besar daripada alpha yang bernilai. Ini artinya p-value lebih besar daripada alpha yang bernilai 0,05, sehingga dapat dikatakan H0-nya diterima dan datanya bersifat homogen. Selanjutnya kita perhatikan Measure for Equality. Diketahui nilai T-nya yaitu 12,671, DF-nya 28, dan p-value-nya 0,000. Untuk kriteria ujinya yaitu tolak A0 jika nilai mutlak T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, atau p-value lebih kecil daripada alpha. Diketahui nilai mutlak T hitungnya yaitu 12,671 dan p-value-nya 0,000. Dan dengan alpha 0,05 dan dp28 diperoleh nilai T tabel yaitu 2,048. Sehingga nilai mutlak T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan p-value lebih kecil daripada alpha. Berdasarkan kriteria uji ini, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah Analysis of Variance atau ANOVA. Spesifikasi ANOVA diantaranya adalah untuk data yang berdistribusi normal, yang memiliki varian atau ragam yang homogen, dan di antara pengamatan saling bebas atau independen, dengan komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif.
Berikut ini merupakan contoh kasus untuk ANOVA. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut kemudian mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Berdasarkan data tersebut, ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Ujilah dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Untuk solusinya, pertama kita tetapkan hipotesis statistik uji normalitas, yang terdiri dari H0, yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian, pertama kita tetapkan hipotesis statistik uji normalitas, yang terdiri dari H0, yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian ada hipotesis statistik uji homogenitas, di mana terdiri dari H0, yaitu data bersifat homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, dan H1, yaitu data tidak bersifat homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Dan yang terakhir, ada hipotesis statistik ANOVA, yang terdiri dari H0, yaitu rata-rata nilai ujian matematika, kelas A, kelas B, dan kelas C adalah berbeda, adalah sama. Dan H1, yaitu rata-rata nilai ujian matematika, kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Untuk hipotesis statistiknya, pertama, untuk solusinya, pertama kita tetapkan hipotesis statistik uji normalitas, yang terdiri dari H0, yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1, yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan kemudian ada hipotesis statistik uji homogenitas, yang terdiri dari H0, yaitu data homogen, atau kedua kelompok yang memiliki varian yang sama. H1, yaitu data tidak homogen, atau kedua kelompok yang memiliki varian yang tidak sama. Dan terakhir ada hipotesis statistik ANOVA, terdiri dari H0, yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. Dan H1, yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Selanjutnya, kita akan melakukan ANOVA dengan menggunakan SPSS berdasarkan data pada kasus tersebut. Pertama, kita input datanya ke Excel seperti ini. Dari kiri ke kanan adalah kolom nilai kelas A, B, dan C. Kolom kosong di sampingnya akan digunakan untuk mengisi keterangan kelas. Di sini kita tulis angka 1 untuk melambangkan kelas A, angka 2 untuk melambangkan kelas B, dan angka 3 untuk melambangkan kelas C. Data ini agar menjadi dua kolom. Dengan kolom pertama adalah nilai, dan kolom kedua adalah kelas. Selanjutnya kita akan input data ini ke SPSS. Masuk ke data view, lalu input data yang tadi. Ke variabel view, kita tulis di sini nilai dan kelas. Untuk menghilangkan angka 0 di belakang koma, kita turunkan nilai desimalnya hingga menjadi 0. Untuk nilai, kita beri keterangan pada label. Kita tulis nilai ujian matematika. Dan values-nya pada kelas kita
isi dengan, dan untuk kelas, values-nya kita isi dengan 1, yaitu kelas A, 2, yaitu kelas B. Ini adalah hasil output SPSS untuk ANOVA atau Analysis of Variance. Kemudian kita lihat di variabel view ini ada variabel yang baru, yaitu standardized residual. Ini akan kita uji untuk uji normalitasnya. Karena pada ANOVA yang harus berasumsi normal, normalnya itu adalah nilai errornya. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Kita masukkan standardized residual ini ke dependent list. Kita klik plot, lalu checklist normality plots with test. Continue, lalu OK. Yang kita ketahui, ANOVA itu asumsinya normal dan homogen. Dan ini adalah hasil output uji normalitas untuk standardized residual. Dan ini adalah hasil output SPSS untuk uji normalitas standardized residual. Pertama, kita perhatikan tabel uji normalitasnya. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai signifikan value-nya yaitu 0,08 untuk Kolmogorov-Smirnov, dan 0,438 untuk Shapiro-Wilk. Ini artinya p-value lebih besar daripada alfa yang bernilai 0,05. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka berdasarkan kriteria ini, maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji homogenitas. Kita lihat pada tabel Leibniz test, kita peroleh nilai signifikan value-nya yaitu 0,638. Ini artinya p-value lebih besar daripada alfa yang bernilai 0,05. Dengan kriteria uji tolak H0, jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka berdasarkan kriteria uji ini, H0 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Kita perhatikan nilai signifikansinya untuk kriteria uji. Selanjutnya, ini adalah tabel ANOVA. Kita perhatikan nilai signifikansinya yaitu 79,543. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F hitungnya yaitu 79,543, p-value-nya 0,000, dan F tabelnya yaitu 3,21. Berdasarkan kriteria uji ini, maka H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda.
Untuk melihat letak perbedaannya, kita lakukan pengujian lebih lanjut, yaitu dengan Duncan. Dari tabel ini, dapat kita lihat bahwa kelas B ada di subset 1, kelas C di subset 2, dan kelas A di subset 3. Ini menunjukkan bahwa ketiga kelas tersebut berada di kelompok yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.